Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Awalina. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang linear programming. Apa sih linear programming itu? Linear programming adalah suatu program teknik matematika yang berfungsi untuk meningkatkan performa suatu organisasi atau perusahaan. Lalu bagaimana cara perusahaan meningkatkannya? Itu ada dua cara, yaitu dengan cara meminimalisir dan memaksimumkan. Memaksimumkan apa? Memaksimumkan laba suatu perusahaan dan meminimalisir beban dari perusahaan tersebut. Linear programming dapat diselesaikan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode grafik, metode simplex, dan metode dua simplex. Metode grafik hanya bisa digunakan jika objek atau suatu masalah hanya memiliki dua variabel. Jika lebih dari dua variabel, jika tiga variabel dengan menggunakan metode lain seperti metode simplex. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini saya mempunyai dua persamaan matematika. Mencari maksimum dengan fungsi tujuan yaitu 12x1 min 16x2 dengan kendala 10x1 plus 20x2 kurang dari sama dengan 120 dan 8x1 plus 8x2 kurang dari 80, x1 dan x2 lebih dari 0. Di sini ada dua persamaan matematika. Yang pertama saya kasih persamaan 1 dan yang kedua saya kasih persamaan kedua. Kita gunakan persamaan 1 dulu ya. Di sini 10x1 plus 20x2 sama dengan 120. Kita buat tabel kecil di sini dulu ya. Jika x1-nya 0, x2-nya berapa, dan jika x2-nya 0, x1-nya itu berapa. Jika x1 sama dengan 0, kita substitusikan. 10 kali 0 ditambah 20. 10 dikali 0, 0. 10x2 tetap sama dengan 120. Untuk mencari x2, 20 kan jadi 120 per 20. Hasilnya sama dengan 6. Jadi jika x1 nya 0 sama dengan x2 nya itu nanti 6. Lalu sekarang bagaimana jika x2 sama dengannya 0? Jika x2 sama dengan 0, 10x1 plus 20 kali 0 sama dengan 120. 10x1 tetap 10x1. 20 dikali 0 sama dengan 0 dengan 120. Untuk mencari x1 kita pindahkan jadi 120 dibagi 10 hasilnya 12. Jadi x1 nya adalah 12. Sekarang untuk persamaan matematika 8x1 ditambah 8x2 sama dengan 80. Sama, kita akan mencari seperti yang persamaan 1 dulu. Kita buat tabel kecil. Jika x1 sama dengan 0, x2 nya nanti berapa? Jika x2 nya 0, x1 nya nanti berapa? Jika x1 sama dengan 0, 8 kali 0 ditambah 8x2 sama dengan 80. 80 dikali 0, 0 ditambah 8 dikali x2 sama dengan tetap 8x2 sama dengan 80. x2 sama dengan 80 dibagi 8. x2 sama dengan 10. Akan menggambar yang bagian pertama dulu. Di sini tertulis x1-nya 0 dan x2-nya 6. x1-nya 0 dan x2-nya 6. Di sini ya. Dan di sini ada lagi x1-nya 12, x2-nya 0. x1 12, x2-nya 0 di sini. Kita tinggal tarik garisnya ya. Kita beri ini 1 berarti persamaan 1. Sekarang yang kedua, x1 nya 0 dan x2 nya 10. Kita gambar di sini ya. Dan x1 nya 10, x2 nya 0, kita gambar di sini. Lalu kita tarik garisnya lagi. Kita tarik garis lagi seperti yang tadi ini. Ini persamaan 2. Kalau sudah menggambar
Kita sudah selesai menggambar grafik, langkah selanjutnya adalah menggambarkan daerah yang akan diarsir. Caranya adalah seperti ini. Garis ini adalah untuk persamaan matematika yang ke-1 dan ini untuk persamaan yang kedua. Ini udah saya kasih tulisan 1 dan ini udah saya tulisan 2 ya. Untuk persamaan matematika ke-1 di sini tertulis 10x1 plus 20x1 lebih kecil sama dengan 120. Jika lebih kecil sama dengan, berarti itu mengakhirnya nanti. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu y max sama dengan 11x1 plus 16x2 plus 15x3 dengan batasan atau kendala x1 plus 2x2 plus 1,5x3 kurang dari 12.000, dan yang kedua 0,6x1 plus 0,6x2 plus x3 sama kurang dari sama dengan 4.600, dan kendala yang selanjutnya kita mengubah bentuk umum tadi dari program linear tadi ke bentuk standar agar kita bisa menyelesaikan dengan metode simplex dengan mudah. Kita mengubah ini. Selanjutnya kita akan menyusun persamaan tadi dalam bentuk tabel, di mana variabel dasar terdiri dari z, s1. Di sini select variabelnya 0 karena di sini select variabelnya itu tidak berkontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan. Kemudian untuk mengubah tabel simplex kita harus menentukan baris kunci dan kolom kunci. Dan yang pertama kita harus dan langkah selanjutnya kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci, dan sehingga nilai kolom-kolom kunci atau baris kunci sama dengan 0. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang metode simplex. Metode simplex adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh program linear. Ketentuan untuk mengerjakan metode simplex yaitu yang pertama, nilai kanan atau NK dari fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan dari fungsi kendala harus positif. Jika negatif, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan negatif 1. Yang ketiga, jika fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan, maka harus diubah dengan tanda sama dengan dahulu dengan cara menambahkan select variabel atau bisa disebut juga dengan dan ditambah dasar dengan baris lama sehingga mendapatkan nilai baris baru. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai baru pada kendala kedua. Caranya sama seperti yang di awal, dan kemudian kita tuangkan ke dalam tabel simplex baru. Kita masukkan ke dalam tabel baru ya, seperti ini. Di sini kita dapat melihat pada kolom X2 di mana kolom-kolom kuncinya selain baris kunci sudah bernilai 0. Karena pada baris Y atau fungsi tujuan masih ada yang negatif, maka kita harus mempositifkan dulu. Dan kita harus melakukan perbaikan dulu. Langkah pertamanya kita menentukan kolom kunci. Langkah yang kedua kita harus menentukan kunci, mencari angka kunci. Angka kunci itu perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Untuk selanjutnya kita bagikan nilai pada baris kunci, angka kunci sehingga mendapatkan nilai pada baris kunci. Kemudian kita melakukan langkah-langkah perbaikan dengan caranya sama seperti cara yang sebelumnya, yang seperti di awal tadi ya, dan mengalihkan koefisien kolom kunci dengan -1, kemudian